Stop membeli perhiasan jika kamu mau investasi emasmu untung besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel With Me Ahdi. Seperti biasanya, di hari ini kita akan membahas terkait dengan investasi emas. Bagaimana cara memaksimalkan investasi emasmu agar memperoleh untung yang besar. Di video-video yang lama, saya melihat banyak komentar terkait dengan investasi perhiasan. Perhiasan memang menarik ketika digunakan di tangan sebagai gelang, di leher sebagai kalung maupun di jari-jari kita sebagai cincin. Namun ketika berbicara terkait dengan investasi emas, tentu ada yang lebih menguntungkan dibandingkan perhiasan. Apa itu? Ya jelas, logam mulia, baik dalam berbentuk koin maupun berbentuk batangan. Nah, di video ini saya akan membahas terkait 6 alasan kenapa kamu lebih baik memilih logam mulia dibandingkan perhiasan dalam investasi emasmu. Alasan pertama adalah pada perhiasan umumnya tidak memiliki standarisasi harga. Kenapa standarisasi harga ini penting? Seperti di logam mulia, standar harga itu jelas, baik dari sisi harga jualnya maupun harga buybacknya. Ini benar-benar menguntungkan bagi konsumen karena sebagai konsumen, dengan mengetahui harga jual yang jelas, kita bisa menyesuaikan budget kita berapa emas yang dapat kita peroleh. Dan dari segi buyback, kita dapat mengestimasi berapa rupiah yang akan kita peroleh ketika kita ingin menjual emas kita. Berbeda dengan perhiasan. Perhiasan itu umumnya tidak memiliki standarisasi harga yang jelas. Sehingga dari sisi harga jual maupun harga buyback itu dikendalikan penuh oleh toko emas. Dalam hal ini, saya rasa itu tidak menguntungkan bagi konsumen ya. Alasan kedua kenapa kamu jangan membeli perhiasan dalam investasi emasmu adalah dikarenakan harga jual yang lebih tinggi. Apabila kita bandingkan perhiasan dan juga logam mulia murni dengan berat dan kadar sama, tentu perhiasan akan jauh lebih tinggi atau lebih mahal harganya dikarenakan terdapat biaya tambahan. Salah satunya ialah biaya tambahan terkait dengan biaya desain dan juga biaya pembuatan. Biaya-biaya ini masalahnya diabaikan ketika kita ingin menjual kembali, sehingga biaya-biaya ini dianggap sebagai biaya investasi yang tentunya tidak menguntungkan. Alasan ketiga ialah kadar yang bervariasi. Harga emas perhiasan itu ditentukan oleh kadar emas, sehingga harganya lebih rendah dari logam mulia murni. Alasan keempat adalah tingkat likuiditas yang lebih rendah. Perhiasan biasanya dijual di mana dia dibeli, dan apabila bisa diterima di toko lain pun, biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama karena toko tersebut butuh yang namanya menguji kadar maupun kandungan emas yang ada pada logam tersebut. Berbeda dengan logam mulia murni yang sudah bersertifikat dengan memiliki reputasi yang baik, logam ini mudah dijual, tingkat likuiditasnya lebih tinggi. Alasan kelima adalah emas perhiasan memiliki spread yang lebih lebar dibandingkan dengan logam mulia murni. Ini menyebabkan untuk memperoleh untung yang sama, perhiasan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan investasi logam mulia murni. Hal ini dikarenakan tentu karena adanya biaya-biaya tambahan seperti adanya margin keuntungan, biaya pembuatan maupun biaya desain dari perhiasan itu sendiri. Dan alasan terakhir yaitu alasan keenam ialah karena harga buyback dari perhiasan lebih rendah. Inilah yang harus kamu pertimbangkan ketika ingin menjadikan emas perhiasanmu sebagai investasi emasmu. Kenapa demikian? Karena kebanyakan terkait dengan perhiasan tidak benar-benar mengikuti harga emas dunia. Berbeda dengan logam mulia murni, setiap harinya bisa kita lihat pergerakan fluktuasi harganya secara transparan setiap harinya. Namun ketika berbicara tentang investasi emas perhiasan, hal itu sama sekali tidak berlaku. Bahkan kebanyakan memang secara umum tidak berlaku ya. Karena kita tidak tahu berapa harga buyback yang akan kita peroleh ketika menjual emas tersebut. Hal ini tentu merugikan oleh konsumen ya, karena kita tidak bisa mengestimasi berapa duit yang akan kita peroleh. Ketika kita ingin menjual kembali, tentu terkena potongan, baik dari segi margin keuntungan yang ingin diperoleh oleh produsen itu sendiri, ataupun biaya untuk pemurnian logam, agar emas murni dari perhiasan tersebut bisa digunakan kembali. Dan yang lebih parahnya lagi, kamu akan rugi besar jika kebijakan toko hanya mau menerima buyback harga buyback itu sesuai dengan harga yang tertera pada nota. Ini benar-benar merugikan apabila kita sudah menunggu selama waktu yang lama, mungkin 5 tahun ya, kita juga melihat harga emas terus meningkat, namun faktanya toko emas hanya mau menerima harga pada nota. Tentu ini sangat merugikan oleh konsumen.
Nah, itulah 6 hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin menjadikan perhiasan dalam investasi emasmu. Semoga kita semakin bijak dalam investasi emas. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, mohon like, share, dan subscribe with me Ahdi. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.